Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Hanya Dia yang pantas dipuji. Dialah Rabbul Alamin. Dialah menciptakan alam semesta ini. Dialah yang memiliki segala-galanya. Dan kita tahu bahwa sholat kita tidak sah tanpa kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiy al-karim, ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Tahukah engkau ada di mana kita sekarang? Mungkin kita melihat ada sebuah monumen yang dibuat oleh manusia. Manusia ingin mengingat sebuah kejayaan, sebuah kenangan yang mungkin akan membuat mereka mengingat kebesaran sesuatu. Tapi kita lupa dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Apa yang kita lihat? Ini hanya sebuah titik kecil dari dunia ini. Orang-orang pada bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Orang-orang pada bertanya, bagaimana nanti gunung-gunung? Kemana gunung itu akan pergi ketika kiamat terjadi? Allah menjawab, Allah akan menghancurkan, memusnahkannya, menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Sehingga muka bumi ini semuanya menjadi rata dengan tanah. Ini tidak akan kita lihat lagi. Gunung-gunung yang tinggi, kita tidak akan pernah melihatnya kembali. Terus apa yang perlu kita banggakan sebagai manusia? Kenapa kita bangga dengan pencapaian-pencapaian kita? Kesuksesan kita. Padahal semua yang kita capai kelak akan menjadi debu yang berterbangan. Maka manusia harus sadar bahwa dia diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita berada di lokasi yang pernah terjadi tsunami. Saya tidak jauh dari pantai. Mungkin hanya sekitar 100 meter dari pinggiran pantai. Tatkala Allah murka, tatkala Allah marah, Allah akan bertindak apa saja. Naam, Allah telah membuat catatan ketika menyelesaikan penciptaan semuanya. Catatan itu ada di arsy Allah. Tertulis di sana, Inna rahmati sabaqat ghadab. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Allah memulai Al-Quranul Karim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Terkadang kita terlalu meremehkan Allah. Karena rahmat dan kasih sayang Allah yang begitu besarnya kepada kita. Tidak sedikit di antara orang yang menunda-nunda taubat dalam kondisi dosa yang senantiasa dia lakukan. Dan dia berbuat dosa dengan segala fasilitas dari Sang Pencipta. Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim." Nabbi ibadi, sampaikan Muhammad kepada hamba-hambaku, anni, aku adalah Zat Al-Ghafur Ar-Rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Wa anna azabi huwal azabul alim. Sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Para jemaah, engkau melihat Nabi Adam alaihissalam gara-gara satu dosa keluar dari surga. Apakah engkau mengira kita dapat masuk surga dengan puluhan dosa yang kita bawa? Kita lihat tsunami yang membunuh puluhan bahkan ratusan ribu orang. Membuat orang tua kehilangan anak. Membuat anak kehilangan orang tuanya. Membuat janda-janda semakin banyak. Membuat rumah-rumah hancur. Allah bercerita di surat Nun, di surat Al-Qalam, tentang kisah 3 pemuda yang mereka memiliki kebun, yang mereka memiliki hasil panen yang begitu melimpah ruahnya. Tapi mereka pada hari itu tidak ingin berbagi kepada orang. Mereka datang pagi-pagi ingin memanen kebunnya ketika orang belum tahu. Sehingga tidak ada fakir miskin yang meminta kepada mereka. Apa kata Allah? Gara-gara mereka tidak mau berbagi. Gara-gara mereka tidak ingin membagikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Padahal sifat orang-orang yang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka infak. Allah hancurkan kebun mereka dalam semalam. Yang besok mau dipanen hancur. Apa kata Allah di akhir cerita itu? Kadzalikal azab. Seperti itulah azab Allah. Apa yang kita lihat tsunami di Aceh ini, itu bukan yang pertama atau yang terakhir. Itu bisa berulang lagi. Kadzalikal azab. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan azab di akhirat lebih pedih. Di sini mungkin kita diazab panas, sakit, luka. Tapi di akhirat azab itu sangat pedih. Maka seharusnya kita ini belajar dari orang Aceh. Kita belajar dari saudara-saudara kita di Melabuh. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jauhkan dari semua tindakan kesyirikan. Dosa yang paling besar adalah syirik. Terkadang kita meremehkan kesyirikan. Kemudian dosa-dosa selanjutnya. Meninggalkan sholat. Masih banyak umat Islam yang meninggalkan sholat. Perzinaan merajalela. Minuman keras. Senantiasa kita lihat. Berkali-kali kita melihat orang yang minum minuman oplosan mati. 7 orang, 10 orang, 12 orang, 17 orang. Berulang kali. Kapan kita akan sadar? Kadzalikal azab. Seperti itulah azab Allah nanti. Maka kalau dirimu tidak ingin mempersiapkan diri, itu terserah engkau. Tapi semua akan datang waktunya. Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah semuanya wahai orang-orang mukmin sebelum azab Allah itu. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.